Apa ya, kalau Lester Lover tuh cerdas bang. Mereka tahu mana yang memang harus mereka support karya masing-masing, mana yang harus mereka ketika Lesti atau salah satu dari kita dihujat lalu mereka ikutan ngebela. Mereka tahu memposisikan diri mereka. Berarti yang akan komen seperti itu ngapain Bang Gilang bahas soal Rizky dan lain-lain itu bukan Leslar menurut lo? Ya bisa jadi. Oke. Karena kalau gua katakanlah gini ya. Gua tuh kan di luar Leslar. Jadi gua kalau dihujat pun Ya, ya gua kesel. Cuman Lo kan GA, Gilang Adis. iya, bener GA bener. Iya. Cuman kalau lu sendiri yang sempat dihujat oleh mereka itu menurut gua nggak masuk akal sih. Karena menurut gua fans itu di seluruh dunia ini terbagi-bagi. Klasifikasinya adalah laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya. Nah, kadang-kadang yang sering bersuara itu adalah kalau nggak ibu-ibu atau mama masuk dalam kategori perempuan atau bocah-bocah. Betul. Yang penting komen aja kayak begitu. Nah, terus lu sempat ini gak sih? Maksudnya Dan kebanyakan yang komen-komen begitu bang itu kebanyakan fake account. Orang-orang yang sengaja menimbulkan kekisruhan. oh, jadi untuk Leslar tidak ada yang fake account nih. Berarti sudah bisa kita klasifikasikan. Leslar berarti tidak punya fake account. Gue nggak bisa memastikan, tapi menurut gue sih banyak yang gue temuin orang-orang yang kayak nge-DM gue atau dia ngeposting postingan yang sengaja menggiring opini atau komen-komen yang komen-komen yang menggiring itu kebanyakan fake account yang gue tahu. Seberapa parahnya haters itu ada di diri lo? Pernah nggak sampai ngancem untuk ngebunuh gitu-gitu? Ada nggak? Nggak sampai gitu lah bang, Oh nggak sampai ya? nggak sampai. Emang paling parah Abang apa? pernah? Diancam bunuh? Pernah. Serius? Gue bunuh. Terus gue bilang, Perihal? hah? Gara-gara? Gara-gara nggak suka karena kalian diomongin. Iya. Terus gue bilang gini, Ini beneran nih? beneran. Terus gue nggak sama sekali nggak, harusnya gue laporin yang begitu-begitu bisa kan. Terus Cuman kenapa nggak lo lakuin bang? karena waktu itu gue kebetulan lagi baik. Jadi Sekarang? sekarang gue lagi di tengah-tengah gue antara baik dan enggak gue. Tapi waktu itu gue bilang oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau emang waktu gue tiba dari tangan lo gue akan mati. Tapi gue tunggu ya di sini. Gue setiap malam di Indosiar kok. Lo datang aja. Terus dia ngerespon nggak? Enggak. Dan itu fake account pasti? Fake account lah. Iya. Fake account. Ya udah. Ya, separah itu. Cuman kalau untuk lo sendiri tidak pernah sampai separah itu. Sejauh ini yang gue tahu sih nggak pernah. Paling parah apa? Ya paling paling ngata-ngatain doang sih. Ngata-ngatain, lu ini lu Pansos lu gitu. pansos segala macem lu. Lo sendiri gimana? Lu sempat Terus pusing nggak? yang sampai gue difitnah lah kayak sekarang gue lagi misalnya gue lagi bermain sama lawan main gue di judul sinetron gue. Ya banyak banget kayak perihal foto dong yang ya kan kalau dalam adegan ada yang mancing kan. Misalkan kamera kalbang nih, gue mancing kan. Nah, Oh iya dong. mancing Kalau adegan kan. kalau acting emang harus gitu. Mancing adegan kan. Nah ada yang fotoin. Terus dia bikin caption yang menggiring. Wah syutingnya sengaja nemeninnya. Sengaja nemenin. Padahal lawan mainnya lagi take. Terus dia temenin di set. Sengaja ya, biar lagi deket ya. Biar proses PDKT lancar kayak gitu-gitulah. Padahal itu memang harus dilakukan. Bahkan Emang harus dilakukan. di setiap acting aja misalnya katakanlah lu harus megang mukanya. Ini kamera. Ya tangan lu masuk. Tangan lu harus masuk Banyak sebegitunya. banget. Sampai jatuh fitnah bang. Kayak hoodie gue mirip sama dia. Padahal bukan hoodie gue. Terus kebetulan si cewek itu pakai hoodie yang warnanya sama. Dia bilang itu hoodie. Janjian. Wah, Bilar makein hoodie buat si Anu gitu. Ya. Tapi Dan banyak orang yang percaya sama omongan itu. oh gitu. Menurut lu itu fans lu, fans Leslar atau fans Lesti? Enggak mungkin Leslar Lovers. Dan gue sempat confirm ke Lesti Lovers tuh nggak begitu kak katanya. Lesti Lovers tuh memang bener yang Iya, setahu gue Lesti Lovers itu dari yang lama gue kenal tuh emang sangat santun ke kita juga. santun. Ya. Makanya kalau suka ada yang ngatain gue, jangan diomongin dong Lesti sama Bilar, jangan dikata-katain begitu karena mereka tidak mengetahui bagaimana dunia kita di televisi kan. Iya. Mereka pikir apa yang kita lakukan di panggung itu adalah sebuah kenyataan, padahal kan sebenarnya ada bumbu dramanya di situ. Iya. Jadi sering gue bales, tapi lo tahu kan gue balesnya apa? Ya, lo sering nyeleneh lah balasnya. Ya, gue paling balasnya biji. Gue gituin doang kan. Terus kalau misalnya dia jawab lagi, apa tuh maksudnya biji? Gue kasih tahu skrutum. Skrutum adalah biji zakar buah penis gitu-gitulah. Lo kasih definisi secara ilmiah tuh ya. Iya, maksud gue. Padahal bisa langsung dijawab sama dia tuh biji itu bilar jirayut ya. Bisa, Ya kan? bisa sih sebenarnya. Cuman ya gue ngerasa kalau lo goblok ya gue harus balasnya juga nggak boleh sesuai dengan level pemikiran gue. Gitu. Nah cuman
Maksud gue gini, gue merasa karena gue sering sama lu syuting, dan kita ini sama-sama darah panas karena dari Sumatera, Darah panas. darah muda. Jadi menurut gue, lu pasti adalah tipikal orang yang sulit sekali untuk menahan emosi sebenarnya. Ya, kadang-kadang memang gue nggak bisa nahan bang. Gue kadang ngebalas juga. Ngebalas. Dan ini banyak yang Leslar yang belum tahu loh ini. Kalau lu suka ngebalesin juga kayak begitu. Iya, kadang gue balas. Dan kadang sempat juga beberapa kali gue post story kan. Oh iya. Gue sempat post story. Menurut gue, gue lagi kondisi moodnya lagi nggak stabil. Terus dapet komenan seperti itu, bisa kadang gue balas, terus kadang gue story. Tapi memang penenangnya yang soal kayak gitu tuh memang Dede. Celesti. Itu termasuk dia sosok penenang bagi gue. Maksudnya ketika ada hal yang kayak gitu, kebetulan dia lagi di samping gue, Dek, komennya begini, kakak diemin aja, anyepin aja, sabar aja. Tuh anak memangnya sabar luar biasa. Dan gue belum sampai level sabar seperti dia. Ya kalau misalnya sama jadi nggak menarik ya, mungkin memang harus berbeda kayak gitu kondisinya. Tapi Bilar, maksudnya gue sih tidak pernah membayangkan untuk bisa menjadi elu ya, karena jujur lu sangat besar. Ketika menyebut nama Rizky Bilar, itu badannya. Ketika menyebut nama Rizky Bilar sendiri itu tuh keterkaitannya itu dengan kata viral. Dan memiliki exposure yang sangat besar seperti ini kan berarti lu harus punya energi ekstra. Baik untuk membahagiakan klien di mana tempat lu lagi bekerja, membahagiakan keluarga lo sendiri, membahagiakan pasangan lo, sama membahagiakan diri sendiri. Kerepotan gak lo? Gue untuk saat ini gue sempat ngerasain kayak gitu. Gue capek. Jadi gue capek, fisik gue lelah, otak gue agak stres. Dan belakangan ini memang gue suka agak kesel dengan hal-hal kecil sekarang. Sensitif. Karena capek tadi. Kemungkinan. Terus yang lo lakuin untuk stress release apa biasanya? Kalau lo lagi stres gitu kan ada orang jalan-jalan atau mungkin lihat handphone atau mungkin untuk jalan-jalan kan memang gue lagi nggak mungkin kan? nggak mungkin. Kalau lo apa misalnya yang lo lakuin kalau pas lagi stres banget gitu tuh, sementara tidak ada orang yang bisa menenangkan lo, cara menenangkan dirinya gimana? Tidur, walaupun cuma sebentar. Terus baca buku kadang. Buku macam apa sih yang dibaca Rizky Bilar? Gue suka buku-buku karangan. Gue suka novel karangan Tereli. Berarti yang ada pesan-pesan positifnya untuk Sama-sama membangkitkan psikis kita ya. Ya salah satu. Kenapa lu suka dengan hal-hal seperti itu? Ya untuk sedikit banyak ngebantu untuk ngebalikin mood gue sih bang. Dan untuk ngisi kekosongan waktu juga sih. Ketika lo maksudnya kan menurut gue sih menarik sih. Orang untuk tenang akhirnya dia baca buku untuk membangkitkan mood. Karena jarang sekali orang yang seperti itu. Sebab kebanyakan sih mereka kalau tidak bermain musik, kalau tidak nyanyi, teriak-teriak untuk melepaskan emosi tadi kan. Bermain musik, gue nggak bisa, belum mahir, tapi lu lagi belajar ya? Lagi belajar. Ya, memang harus selalu belajar. Kenapa? Abang aja gue lagi belajar lagi nih. Betul. Gue heran emang lo kagak puas sama kemampuan skill lo. Memang lo maksudnya dengan nih skill lo selalu expand skill lo. Ya karena gue harus ke Hollywood. Menurut gue kalau harus ke Hollywood, gue nggak bisa kayak gini-gini aja. Bahkan ketika gue belajar pun gue nggak tahu apakah skill gue sudah cukup mumpuni untuk bisa berada di tengah-tengah itu. Kalau gue gitu mikirnya. Sebenarnya lo anggap gue besar, gue nganggap bahwa gue tuh pengen seperti Gilang Dirga tuh. Gak mempan. Gue tuh penjilat, jadi gue tahu mana yang lagi ngejilat mana enggak. Gue tuh pengen seperti Gilang Dirga. Gue malah pengen jadi seperti Cirayut. Gue malah pengen seperti Rara. Gue malah pengen menjadi Lesti. Supaya gue bisa mengambil ilmu dari Bilar. Tentang bagaimana dia mengatasi segala situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya sekarang. Keviralan itu besar loh Bilar. Efeknya juga luar biasa. Bahkan ketika... Dan gue juga bersyukur banget sih. Keviralan gue bertahan sampai sejauh ini loh bang. Iya ya. Tadi gue berpikir tadinya ketika gue pertama